Apa itu teknik telekomunikasi? Jurusan Teknik Telekomunikasi atau Digital Connectivity merupakan program studi yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan rekayasa teknologi telekomunikasi meliputi protokol, layanan, dan teknik transmisi agar proses penyebaran informasi menjadi lebih efisien. Bentuk telekomunikasi awal. Bentuk telekomunikasi awal. Komunikasi jarak jauh menggunakan asap, visual. Komunikasi jarak jauh menggunakan suara, audio, trompet Mesir, 1200, an, drum Afrika, kentongan tradisional. Keterbatasan sistem telekomunikasi awal. Keterbatasan sistem telekomunikasi awal. 1. Jarak jangkau terbatas. 2. Sangat tergantung cuaca. 3. Sulit mengakomodasi komunikasi massal, banyak orang berkomunikasi bersamaan. Surat, untuk menjangkau jarak yang jauh, surat menjadi alternatif dengan kurir sebagai perantaranya. Penggunaan surat pertama tidak diketahui persisnya kapan, hanya saja, untuk bersurat, maka diperlukan set alfabet yang disepakati. Bangsa Sumeria dianggap sebagai pengguna alfabet yang awal sekali, 3000 ASM, I.E, sekitar 5000 dan I.L. Sistem surat yang lebih massal dan komersial dimulai dengan ide perangko oleh William Wokra dan Robert Murray dari Inggris tahun 1680 dengan mendirikan biro jasa London Penny Post. Konsep surat modern yang bersifat tertutup dan diberi perangko sebagai bukti pembayaran pengiriman diformalisasi oleh Sir Rowland Hill tahun 1837. Telegraf. Penerapan ilmu elektromagnetika pertama kali di bidang telco adalah telegraf. Meski eksperimentasi telegraf dilakukan di banyak tempat di Eropa, namun sistem yang paling berhasil adalah yang dikembangkan di Amerika Serikat oleh Samuel Morse, 1844 dengan koneksi awal Baltimore dengan Washington. Untuk menyalurkan pesan manusia, alfabet, ke dalam sinyal listrik, Morse menjembataninya dengan kode Morse. Kode Morse adalah pemetaan alfabet ke dalam titik dan garis, dot and dash. Contoh, kode Morse untuk A adalah perbandingan telegraf dan telepon. Telegraf memerlukan langkah pengkodian dari alfabet ke simbol dot dan dash. Zaman modern, dot dan dash ekivalen dengan bit 0 dan 1. Telepon tidak memerlukan pengkodian. 2. Telegraf dioperasikan dengan bantuan operator. Tidak lazim masyarakat yang memiliki mesin telegraf sendiri. Telepon dioperasikan langsung tanpa perlu operator. 3. Titik permasalahan sambungan telepon lebih rumit dari telegraf, karena banyak masyarakat yang ingin berkomunikasi secara paralel. Telegraf harus melalui operator dan mengantri. 4. Titik telegraf bersifat simplex sedangkan telepon bersifat duplex, dua arah. Intermezzo, bisnis telepon dan telegraf. Bisnis telepon dan telegraf berprospek besar, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Setelah mematenkan telepon, 1876, Alexander Graham Bell mendirikan perusahaan telekomunikasi swasta, yaitu Bell Telephone Company, 1877, yang kemudian menjadi American Telephone and Telegraph, AT&T, tahun 1885. Ekspansi bisnis AT&T menjangkau semua wilayah Amerika Serikat pada tahun 1914-an. Dengan jangkauan sekitar 4.700 mil. Bisnis telegraf dan telepon dimonopoli oleh AT&T sampai 1982, hampir satu abad. Oleh karena kemakmuran yang cukup merata, maka perusahaan swasta seperti AT&T dapat menggelar jaringan sampai ke pelosok Amerika. Swasta biasanya hanya tertarik dengan keuntungan. Apa itu hierarki sentral? Hierarki sentral merujuk pada struktur bertingkat dalam suatu sistem telekomunikasi, khususnya dalam konteks jaringan telepon. Sistem ini dibentuk untuk mengatur interkoneksi antar pusat, sentral, telekomunikasi dengan tujuan merancang jaringan agar efisien, ekonomis, dan dapat menangani lalu lintas, traffic dengan baik. Tingkatan hierarki sentral. Sentral lokal. Lokal sentral ini melayani pengguna telepon pada tingkat lokal, biasanya di dalam suatu kota atau daerah tertentu. Sentral tingkat pertama, primary sentral ini memiliki peran lebih besar daripada sentral lokal dan mungkin melayani lebih dari satu sentral lokal di suatu kawasan.
Sentral tingkat kedua, secondary sentral ini dapat melayani beberapa sentral tingkat pertama dan bertanggung jawab untuk interkoneksi antar kota atau daerah. Sentral tingkat ketiga, tertiary sentral ini dapat menyambungkan hubungan antar wilayah yang lebih besar, misalnya antar region dalam satu negara. Sentral quaternary sentral juga dikenal sebagai sentral gerbang internasional. Sentral ini berperan dalam menyambungkan hubungan internasional atau antar negara. Sejarah perkembangan teknologi wireless. Perkembangan teknologi wireless telah terjadi pesat dan mengalami beberapa generasi dalam sejarah. Berikut adalah beberapa tahap dalam perkembangan teknologi wireless. 1. Generasi pertama, 1G teknologi wireless ini berkembang dari sistem analog dengan kecepatan yang sangat terbatas. 2. Generasi ketiga, 3G teknologi nirkabel generasi ketiga diperkenalkan pada tahun 2000, di mana telepon nirkabel yang dipergunakan dikenal dengan istilah smartphones. Kecepatan yang dapat dinikmati oleh pelanggan pada teknologi 3G ini hingga 2 Mbps. 3. Generasi 4, 4G teknologi 4G juga dikenal dengan istilah Mobile Broadband Everywhere karena memungkinkan pengguna untuk mengakses internet dengan kecepatan lebih dari 100 Mbps. Ciri-ciri teknologi 4G adalah sebagai berikut, perkembangannya merambah ke dalam dunia komputer mikro, mulai menggunakan LSI, Large Scale Integration. 4. Generasi kelima, 5G teknologi 5G merupakan generasi teknologi wireless yang masih berkembang dan diharapkan mencapai kecepatan internet yang jauh lebih dari 1 Gbps. Apa itu sistem penomoran telepon? Sistem penomoran telepon adalah cara untuk memberikan nomor unik pada setiap pelanggan telepon agar dapat dihubungi. Nomor telepon terdiri dari beberapa elemen, seperti kode negara, kode daerah, dan nomor pelanggan. Ada dua sistem penomoran yang digunakan, yaitu penomoran uniform dan penomoran non-uniform. Penomoran juga digunakan untuk pelayanan khusus dan darurat, seperti nomor pemadam kebakaran dan pengaduan gangguan telepon. Selain itu, penomoran juga berkaitan dengan teknik pensinyalan, yaitu pertukaran informasi antar perangkat dalam jaringan telekomunikasi untuk membentuk, mengawasi, dan membubarkan hubungan. Implementasi penomoran Indonesia. Klasifikasi penomoran di Indonesia, penomoran telepon di Indonesia berdasarkan hierarki sentral. Gateway. Pemanggilan telepon, pemanggil telepon adalah kombinasi dari previs strung, 0, kode area, dan nomor telepon yang dipanggil. Penggunaan telepon berbasis digital, PSTN merupakan sistem telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan telepon melalui penomoran telepon. Switch circuit masih menjadi tulang punggung perkembangan telekomunikasi di Indonesia, dan perlu diperhatikan dalam implementasi P. Transducer. Transducer adalah alat elektronik yang mengonversi energi dari satu bentuk ke dalam bentuk lain. Secara umum, transducer mengonversi sinyal dalam satu bentuk energi ke sinyal dalam bentuk lain. Transducer sering digunakan di batas sistem otomatisasi, pengukuran, dan kontrol, di mana sinyal listrik diubah menjadi dan dari kembali ke kuantitas fisik, energi, kekuatan, letus, perubahan posisi, DLL. Frekuensi. Frekuensi adalah ukuran jumlah terjadinya sebuah peristiwa dalam satuan waktu, yang banyak digunakan dalam fisika dan elektronika. Satuan yang digunakan adalah Hertz, Hz, yang menunjukkan banyaknya puncak panjang gelombang yang melewati titik tertentu per detik. Frekuensi juga berhubungan dengan jumlah getaran dengan rumusan Fn/T, di mana F adalah frekuensi, Hz, N adalah jumlah getaran, dan T adalah waktu, S. Frekuensi dapat diukur dalam berbagai konteks, seperti gelombang suara, listrik, dan navigasi IP. Bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas transfer data dari satu jaringan ke anaknya dalam sebuah waktu tertentu. Bandwidth seringkali diperdalam bit per detik, BPS, dan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas suatu koneksi komunikasi, seperti koneksi internet. Apa itu sinyal? Sinyal merupakan sesuatu yang dihasilkan dari perubahan amplitudo yang berupa tegangan arus terhadap perubahan waktu. Pada dasarnya terdapat dua sinyal, yaitu sinyal periodik yaitu menghasilkan amplitudo yang berulang dengan jeda waktu yang teratur, sinyal non-periodik yang memiliki perubahan amplitudo yang random dengan jarak kontinu distrik.
Berdasarkan kontinuitas sinyal dibagi menjadi dua yaitu sinyal kontinu distrik. Sinyal kontinu merupakan sinyal dengan perubah amplitudo secara terus-menerus, contohnya adalah gelombang bunyi yang bentuknya sesuai dengan sumber bunyinya atau bisa disebut juga sinyal analog. Sinyal distrik. Sinyal diskrit merupakan sinyal dengan amplitudo di waktu tertentu saja, dan nilai simpangannya konstan, contohnya sinyal digital yang berupa 0,1. Proses telekomunikasi. Dalam proses penyampaian telekomunikasi terdapat 3 sinyal yaitu sinyal carrier merupakan sinyal sinusoidal dengan frekuensi tinggi. Sinyal merupakan kendaraan bagi sinyal informasi pada media transmisi. 2. Sinyal info merupakan sinyal dengan frekuensi rendah. Biasanya sinyal ini berupa bit-bit data sinyal suara. 3. Sinyal termodulasi merupakan sinyal dengan penggabungan antara sinyal informasi dan carrier yang siap ditransmisikan. Komponen gelombang sinyal. 1. Panjang gelombang, liter. Merupakan besaran yang menyatakan seberapa jauh jarak yang diperlukan untuk membuat satu gelombang utuh. Satuannya adalah meter, m. 2. Amplitudo, A. Merupakan simpangan terjauh gelombang dari titik pusatnya. Satuannya bervariasi tergantung dari domain gelombang itu sendiri, volt, watt, ampere, dLl. 3. Frekuensi, F. Merupakan besaran yang menyatakan banyaknya gelombang dalam satuan waktu. Satuannya adalah Hertz, Hz. 4. Periode, T. Merupakan besaran yang menyatakan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu gelombang. Satuannya adalah sekon, S. Komponen modulasi sinyal. Terdapat 3 komponen dasar yang akan sering dijadikan proses modulasi sinyal sebelum transmisi dilakukan, yaitu 1. Amplitudo. Merupakan simpangan tertinggi atau terendah dari suatu sinyal. Simpangan tersebut nantinya akan menjadi unik sehingga terbentuklah sinyal informasi. A. Sinyal listrik, diukur dalam tegangan atau arus. B. Gelombang mekanik, dinyatakan dalam satuan watt. C. Gelombang bunyi, besar kecilnya amplitudo menentukan kuat lemahnya suatu bunyi. Frekuensi. Adalah banyaknya gelombang per satuan waktu. Semakin tinggi frekuensi, redamannya akan relatif lebih besar. A. Gelombang bunyi, semakin tinggi frekuensinya, suara yang dihasilkan semakin tinggi. B. Panjang gelombang, semakin tinggi suatu frekuensi, maka semakin pendek panjang gelombangnya. 3. Fasa. Merupakan posisi titik relatif suatu gelombang terhadap suatu titik lain di gelombang tersebut. Fasa biasanya dinyatakan dalam derajat, antara 0–360. Sinyal analog. Sinyal analog biasanya merupakan sinyal kontinu yang menyerupai sinyal informasi aslinya. Sinyal ini bersifat random dengan amplitudo yang sangat berubah-ubah. Sinyal noise, gangguan, juga biasanya berupa sinyal analog. Selain itu, ada juga sinyal analog yang berupa sinyal periodik dengan frekuensi dan amplitudo tetap, yaitu sinyal sinusoidal. Contohnya adalah suara manusia, sinyal radio AM/FM, sinyal TV analog, dan sinyal PSTN, Public Switched Telephone Network. Kelebihan sinyal analog, yaitu A. Sangat mirip dengan sinyal informasi aslinya, maka sangat baik digunakan untuk layanan audio dan video. B. Memerlukan bandwidth yang lebih kecil. C. Berlaku umum dan standar, sehingga tersedia dan dapat digunakan di seluruh dunia. Kekurangan sinyal analog, yaitu A. Rentan terhadap noise, gangguan. Sinyal digital merupakan sinyal diskrit yang biasanya direpresentasikan dalam sinyal kotak. Data pada sinyal ini berbentuk bit, angka, atau angka biner 0 dan 1. Contohnya adalah jaringan 2G, 5G dan data-data dalam storage. Kelebihan sinyal digital, yaitu A. Baik digunakan untuk komunikasi antar komputer karena mudah dikompresi dan dapat dienkripsi, dikodekan. B. Koreksi error lebih mudah dilakukan. C. Peralatan pemrosesan lebih murah dan mudah didapat. D. Lebih mudah dipisahkan dari sinyal noise, gangguan. Konversi sinyal. Proses konversi sinyal, baik dari sinyal analog ke sinyal digital ataupun sebaliknya sangat diperlukan karena untuk memaksimalkan keuntungan tiap bentuk sinyal dan untuk meminimalkan kerugian tiap bentuk sinyalnya. Proses konversi biasanya dilakukan di sektor gateway antara device, user, dan media transmisi, kanal telekomunika.
Konversi sinyal analog ke sinyal digital dapat dilakukan jika memenuhi satu teorema, yaitu Nyquist Theorem. Teorema tersebut berbunyi, frekuensi sampling digital minimal harus 2 kali lipat dari frekuensi tertinggi pada sinyal analog. Proses konversi sinyal analog ke sinyal digital. Sampling adalah proses reduksi sinyal analog yang kontinu menjadi nilai diskrit. Prosesnya merupakan skema mencuplik sinyal analog pada titik tertentu dan mengubahnya menjadi satu nilai diskrit yang merepresentasikan nilai analog tersebut. Proses ini harus memenuhi teorema Nyquist agar berjalan dengan baik. Quantizing, kuantisasi, adalah proses mengubah nilai sampling menjadi angka-angka yang bulat dan finite, terbatas. Hal ini diperlukan untuk mereduksi range, jarak, nilai input sinyal analog yang sangat beragam dengan melakukan pembulatan pada nilai-nilai tersebut. 3. Encoding. Proses ini mengubah nilai hasil dari kuantisasi menjadi deretan kode bit binar. Deretan tersebut yang nantinya akan ditransmisikan pada kanal komunikasi. Panjang bit per simbolnya Apa itu multiplexing? Multiplexing, MUX, adalah proses menggabungkan beberapa sinyal analog atau digital menjadi satu saluran komunikasi tunggal. Ini memungkinkan transmisi efisien data melalui saluran terbatas. Di sisi lain, demultiplexing, DEMUS, adalah kebalikan dari multiplexing, memisahkan sinyal yang telah digabungkan menjadi saluran terpisah. Dalam konteks analog, multiplexing analog melibatkan penggabungan beberapa sinyal analog ke satu saluran melalui teknik seperti time division multiplexing, TDM, atau frequency division multiplexing, FDM. Sementara itu, demultiplexing analog melibatkan pemisahan kembali sinyal tersebut untuk diproses atau ditransmisikan secara terpisah. Dalam konteks ini, multiplex dan DEMUS analog membantu meningkatkan efisiensi penggunaan saluran komunikasi dan transmisi sinyal. Multiplexing digital. Multiplexing digital melibatkan penggabungan beberapa sinyal digital ke dalam satu saluran komunikasi menggunakan teknik seperti time division multiplexing, TDM, atau frequency division multiplexing, FDM. Ini memungkinkan transmisi data yang lebih efisien. Di sisi lain, demultiplexing digital adalah proses pemisahan kembali sinyal yang telah digabungkan menjadi saluran terpisah. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan kembali data yang telah dikirim melalui saluran multiplex. Secara keseluruhan, multiplex dan DEMUS digital memainkan peran krusial dalam komunikasi digital dengan meningkatkan kapasitas dan efisiensi penggunaan saluran komunikasi. Apa itu pengantar sistem PDH? Plesiochronos Digital Hierarchy? Sistem PDH adalah hierarki saluran digital yang menggunakan kecepatan data yang sangat mendekati, tetapi tidak persis, sinkron dengan sinyal penerimaan. Hierarki PDH melibatkan level multiplexing yang disebut dengan DS, digital signal, dan menggunakan metode multiplexing time division, TDM. Kelemahan utama PDH adalah sulitnya pemeliharaan timing karena tingkat tidak persis sinkron antar level hierarki. Apa itu pengantar sistem sudah? Synchronous Digital Hierarchy? Sudah adalah evolusi dari PDH yang dirancang untuk mengatasi kelemahan sinkronisasi pada PDH. Sudah menggunakan clocking yang sangat terkoordinasi di seluruh jaringan, menyediakan sinkronisasi yang lebih baik dan mudah dipelihara. Hierarki sudah memiliki level yang disebut STM, Synchronous Transport Module, dan sudah menggunakan teknologi optik untuk mentransmisikan sinyal digital. Secara umum, sudah telah menggantikan PDH dalam infrastruktur telekomunikasi karena keunggulannya dalam sinkronisasi dan kemudahan pemeliharaan. Apa itu modulasi amplitudo? Modulasi amplitudo, AM, adalah teknik modulasi yang menggabungkan sinyal informasi dengan sinyal pembawa dengan memvariasikan amplitudo gelombang pembawa sesuai dengan informasi yang akan dikirim. Proses ini dilakukan menggunakan peralatan yang disebut modulator. Proses modulasi AM dan demodulasi AM. Proses modulasi AM. Sinyal informasi, sinyal suara atau data yang akan dikirim. Sinyal pembawa, gelombang sinusoidal dengan frekuensi yang lebih tinggi untuk membawa sinyal informasi.
Modulator, peralatan yang menggabungkan sinyal informasi dan sinyal pembawa dengan memodulasi amplitudo gelombang pembawa sesuai dengan sinyal informasi. Demodulasi AM adalah kebalikan dari modulasi, yaitu proses pemisahan sinyal informasi dari sinyal AM yang telah dimodulasi. Ini melibatkan perangkat yang disebut demodulator. Proses demodulasi AM, sinyal modulasi, sinyal AM yang telah dihasilkan setelah proses modulasi. Demodulator, peralatan yang memisahkan sinyal informasi dari sinyal AM dengan mendeteksi variasi amplitudo. AM sering digunakan dalam transmisi radio AM, tetapi memiliki kelemahan terhadap gangguan dan noise. Meskipun demikian, ini tetap menjadi salah satu teknik modulasi yang digunakan dalam beberapa konteks komunika. Proses demodulasi FM, sinyal modulasi, sinyal FM yang telah dihasilkan setelah proses modulasi. Demodulator, peralatan yang mendeteksi variasi frekuensi dalam sinyal FM untuk mendapatkan sinyal informasi. FM memiliki keunggulan dalam mengatasi gangguan dan noise dibandingkan dengan modulasi amplitudo, AM, sehingga sering digunakan dalam siaran radio FM dan komunikasi suara berkualitas tinggi. Modulasi dan demodulasi ASK, Amplitude Shift Keying. Modulasi ASK menggunakan perubahan amplitudo gelombang pembawa untuk merepresentasikan data digital. Amplitudo dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan sinyal biner. Demodulasi ASKK melibatkan deteksi amplitudo gelombang untuk mendapatkan kembali data digital yang telah dimodulasi. Modulasi dan demodulasi PSK, Phase Shift Keying. Modulasi PSK mengubah fase gelombang pembawa untuk merepresentasikan data digital. Perubahan fase sesuai dengan nilai bit. Demodulasi PSK melibatkan deteksi perubahan fase gelombang untuk mendapatkan kembali data digital. Modulasi dan demodulasi FSK, Frequency Shift Keying. Modulasi FSK menggunakan perubahan frekuensi gelombang pembawa untuk merepresentasikan data digital. Frekuensi naik atau turun sesuai dengan sinyal biner. Demodulasi FSK melibatkan deteksi perubahan frekuensi gelombang untuk mendapatkan kembali data digital. Konsep penguatan desibel, dB. Desibel, dB, satuan logaritmik yang mengukur penguatan atau redaman sinyal, dapat diterapkan pada daya, tegangan, atau amplitudo. Formula desibel, di mana Pi1 dan Pi2 adalah gaya awal dan akhir. Apa itu bagian pengirim optik dan bagian transmisi optik? Bagian pengirim optik adalah salah satu komponen penting dalam sistem komunikasi optik yang bertanggung jawab untuk menghasilkan dan mentransmisikan sinyal cahaya melalui serat optik. Bagian transmisi optik dalam konteks komunikasi merujuk pada komponen-komponen yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal optik melalui serat optik. Perkembangan satelit. Peluncuran satelit pertama. Sputnik 1 diluncurkan oleh Uni Soviet pada tahun 1957, merupakan satelit pertama yang berhasil mencapai orbit bumi, menandai awal era eksplorasi satelit. 2. Era komunikasi satelit. Pada tahun 1960-an, satelit mulai digunakan untuk komunikasi, menghubungkan wilayah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel. 3. Satelit meteorologi dan pengamatan bumi. Penggunaan satelit untuk pemantauan cuaca dan pengamatan bumi membuka peluang untuk memahami dan memprediksi kondisi atmosfer dan lingkungan. 4. Navigasi satelit. Sistem navigasi satelit seperti GPS, Global Positioning System, mulai dikembangkan dan menjadi esensial dalam navigasi, transportasi, dan banyak aplikasi lainnya. 5. Satelit televisi dan radio. Keuntungan dan kekurangan satelit. Keuntungan. 1. Cakupan luas. Satelit dapat memberikan cakupan yang luas, mencakup area yang sulit dijangkau oleh infrastruktur darat. 2. Komunikasi global. Mampu menyediakan layanan komunikasi global,
termasuk telepon satelit dan internet satelit di daerah terpencil atau di lautan. 3. Ketahanan terhadap bencana. Sistem satelit dapat mempertahankan komunikasi selama atau setelah bencana alam, karena tidak tergantung pada infrastruktur darat yang dapat rusak. 4. Pemantauan bumi. Digunakan untuk pemantauan bumi, termasuk pengamatan cuaca, pemantauan lingkungan, dan pemantauan bencana alam. 5. Fleksibilitas posisi. Satelit dapat ditempatkan di orbit yang sesuai untuk tujuan tertentu, seperti orbit geostasioner untuk layanan komunikasi atau orbit rendah untuk pemantauan. Kekurangan. 1. Biaya tinggi. Biaya pengembangan, peluncuran, dan pemeliharaan satelit sangat tinggi, sehingga membuatnya menjadi investasi yang mahal. 2. Keterlambatan sinyal. Terdapat keterlambatan sinyal, latensi, dalam komunikasi satelit, terutama pada orbit geostasioner, yang dapat mempengaruhi layanan seperti telepon suara. 3. Keterbatasan kapasitas. Kapasitas transmisi satelit terbatas, dan jika jumlah pengguna meningkat, bisa terjadi kepadatan lalu lintas dan degradasi layanan. 4. Rentan terhadap gangguan. Sinyal satelit dapat terganggu oleh cuaca buruk atau gangguan elektromagnetik, seperti badai matahari. 5. Cicilan umur terbatas. Satelit memiliki masa pakai terbatas, dan setelah mencapai akhir masa pakai, mereka perlu digantikan atau ditingkatkan. Arsitektur satelit. 1. Payload, muatan. Payload merupakan perangkat atau instrumen utama yang dibawa oleh satelit untuk tujuan misi tertentu. Ini bisa termasuk kamera pengamatan, alat ilmiah, atau perangkat komunikasi. 2. Platform satelit. Platform satelit mencakup struktur fisik dan komponen pendukung yang memungkinkan operasi satelit. Ini mencakup sistem daya, kontrol sikap, attitude control, sistem pemrosesan data, dan subsistem pendukung lainnya. 3. Subsistem tenaga. Subsistem ini menyediakan daya yang diperlukan untuk menjalankan seluruh satelit. Ini dapat melibatkan panel surya atau baterai dan sistem manajemen daya. 4. Sistem kontrol sikap. Sistem ini menjaga orientasi dan posisi satelit di ruang angkasa. Ini melibatkan penggunaan roda freewheel, thruster, atau magnetorquer untuk mengontrol sikap. 5. Subsistem komunikasi. Subsistem ini mencakup perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan satelit berkomunikasi dengan stasiun darat atau dengan satelit lainnya. Ini mencakup antena, pemancar, dan penerima. 6. Sistem kelistrikan. Sistem ini mencakup distribusi daya di seluruh satelit, menghubungkan sumber daya ke subsistem dan payload yang membutuhkannya. 7. Komputer satelit. Komputer satelit mengelola operasi harian dan mengendalikan payload serta subsistem lainnya. Ini termasuk komputer onboard, OBC, dan perangkat penyimpanan data. 8. Antena. Antena digunakan untuk mentransmisikan dan menerima sinyal komunikasi, serta untuk pemantauan dan pengamatan. 9. Sistem termal. Sistem termal mengelola suhu internal satelit, melibatkan kontrol panas yang dihasilkan dan menjaga peralatan agar tetap berfungsi dalam lingkungan vakum ruang angkasa. 10. Sistem navigasi dan kendali. Sistem ini melibatkan perangkat keras dan algoritma yang memungkinkan satelit menentukan posisi dan orientasinya serta menjaga posisi yang diinginkan. Aplikasi satelit. 1. Telekomunikasi. Satelit menyediakan layanan telekomunikasi global, termasuk telepon, televisi, dan internet, khususnya di daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur darat. 2. Pemantauan cuaca. Satelit meteorologi menyediakan data untuk pemantauan cuaca, prediksi badai, dan pemahaman kondisi atmosfer global. 3. Pengamatan bumi. Satelit pemantauan bumi digunakan untuk pemetaan, pemantauan perubahan lingkungan, dan analisis aktivitas manusia di permukaan bumi. 4. Navigasi global.
Sistem navigasi satelit seperti GPS menyediakan layanan navigasi global untuk transportasi, pelayaran, dan aktivitas lainnya. 5. Penelitian ilmiah. Satelit digunakan dalam eksperimen ilmiah dan penelitian astronomi, memberikan data penting untuk pemahaman alam semesta. 6. Satelit pengamatan lingkungan. Satelit pengamat lingkungan memberikan data tentang kualitas air, tingkat deforestasi, dan perubahan iklim, mendukung kebijakan konservasi dan perlindungan lingkungan. 7. Internet satelit. Satelit digunakan untuk menyediakan akses internet di wilayah terpencil atau yang tidak memiliki infrastruktur telekomunikasi darat. 8. Penyelidikan sumber daya alam. Satelit membantu dalam identifikasi sumber daya alam seperti tambang, ladang minyak, dan ladang gas, serta memonitor aktivitas pertanian. 9. Telemedicine. Satelit mendukung layanan telemedicine dengan menghubungkan fasilitas kesehatan di daerah terpencil dengan pusat medis yang lebih canggih. 10. Kontrol bencana. Satelit menyediakan pemantauan cepat dan informasi spasial saat bencana alam atau krisis, memfasilitasi upaya penanggulangan bencana. 11. Televisi dan siaran radio. Satelit digunakan untuk menyebarkan siaran televisi dan radio ke seluruh dunia, menciptakan konektivitas global dalam hiburan dan informasi. 12. Penelitian astronomi. Satelit teleskop luar angkasa, seperti Hubble, memberikan pandangan mendalam ke dalam alam semesta dan mengumpulkan data astronomi yang berharga. Apa itu bagian pengirim optik dan bagian transmisi optik? Bagian pengirim optik adalah salah satu komponen penting dalam sistem komunikasi optik yang bertanggung jawab untuk menghasilkan dan mentransmisikan sinyal cahaya melalui serat optik. Bagian transmisi optik dalam konteks komunikasi merujuk pada komponen-komponen yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal optik melalui serat optik. Perkembangan satelit. Peluncuran satelit pertama. Sputnik 1 diluncurkan oleh Uni Soviet pada tahun 1957, merupakan satelit pertama yang berhasil mencapai orbit bumi, menandai awal era eksplorasi satelit. 2. Era komunikasi satelit. Pada tahun 1960-an, satelit mulai digunakan untuk komunikasi, menghubungkan wilayah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel. 3. Satelit meteorologi dan pengamatan bumi. Penggunaan satelit untuk pemantauan cuaca dan pengamatan bumi membuka peluang untuk memahami dan memprediksi kondisi atmosfer dan lingkungan. 4. Navigasi satelit. Sistem navigasi satelit seperti GPS, Global Positioning System, mulai dikembangkan dan menjadi esensial dalam navigasi, transportasi, dan banyak aplikasi lainnya. 5. Satelit televisi dan radio. Keuntungan dan kekurangan satelit. Keuntungan. 1. Cakupan luas. Satelit dapat memberikan cakupan yang luas, mencakup area yang sulit dijangkau oleh infrastruktur darat. 2. Komunikasi global. Mampu menyediakan layanan komunikasi global, termasuk telepon satelit dan internet satelit di daerah terpencil atau di lautan. 3. Ketahanan terhadap bencana. Sistem satelit dapat mempertahankan komunikasi selama atau setelah bencana alam, karena tidak tergantung pada infrastruktur darat yang dapat rusak. 4. Pemantauan bumi. Digunakan untuk pemantauan bumi, termasuk pengamatan cuaca, pemantauan lingkungan, dan pemantauan bencana alam. 5. Fleksibilitas posisi. Satelit dapat ditempatkan di orbit yang sesuai untuk tujuan tertentu, seperti orbit geostasioner untuk layanan komunikasi atau orbit rendah untuk pemantauan. Kekurangan. 1. Biaya tinggi. Biaya pengembangan, peluncuran, dan pemeliharaan satelit sangat tinggi, sehingga membuatnya menjadi investasi yang mahal. 2. Keterlambatan sinyal. Terdapat keterlambatan sinyal, latensi, dalam komunikasi satelit, terutama pada orbit geostasioner, yang dapat mempengaruhi layanan seperti telepon suara. 3. Keterbatasan kapasitas.
kapasitas transmisi satelit terbatas, dan jika jumlah pengguna meningkat, bisa terjadi kepadatan lalu lintas dan degradasi layanan. 4. Rentan terhadap gangguan. Sinyal satelit dapat terganggu oleh cuaca buruk atau gangguan elektromagnetik, seperti badai matahari. 5. Cicilan umur terbatas. Satelit memiliki masa pakai terbatas, dan setelah mencapai akhir masa pakai, mereka perlu digantikan atau ditingkatkan. Arsitektur satelit. 1. Payload, muatan. Payload merupakan perangkat atau instrumen utama yang dibawa oleh satelit untuk tujuan misi tertentu. Ini bisa termasuk kamera pengamatan, alat ilmiah, atau perangkat komunikasi. 2. Platform satelit. Platform satelit mencakup struktur fisik dan komponen pendukung yang memungkinkan operasi satelit. Ini mencakup sistem daya, kontrol sikap, attitude control, sistem pemrosesan data, dan subsistem pendukung lainnya. 3. Subsistem tenaga. Subsistem ini menyediakan daya yang diperlukan untuk menjalankan seluruh satelit. Ini dapat melibatkan panel surya atau baterai dan sistem manajemen daya. 4. Sistem kontrol sikap. Sistem ini menjaga orientasi dan posisi satelit di ruang angkasa. Ini melibatkan penggunaan roda freewheel, thruster, atau magnetorquer untuk mengontrol sikap. 5. Subsistem komunikasi. Subsistem ini mencakup perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan satelit berkomunikasi dengan stasiun darat atau dengan satelit lainnya. Ini mencakup antena, pemancar, dan penerima. 6. Sistem kelistrikan. Sistem ini mencakup distribusi daya di seluruh satelit, menghubungkan sumber daya ke subsistem dan payload yang membutuhkannya. 7. Komputer satelit. Komputer satelit mengelola operasi harian dan mengendalikan payload serta subsistem lainnya. Ini termasuk komputer onboard, OBC, dan perangkat penyimpanan data. 8. Antena. Antena digunakan untuk mentransmisikan dan menerima sinyal komunikasi, serta untuk pemantauan dan pengamatan. 9. Sistem termal. Sistem termal mengelola suhu internal satelit, melibatkan kontrol panas yang dihasilkan dan menjaga peralatan agar tetap berfungsi dalam lingkungan vakum ruang angkasa. 10. Sistem navigasi dan kendali. Sistem ini melibatkan perangkat keras dan algoritma yang memungkinkan satelit menentukan posisi dan orientasinya serta menjaga posisi yang diinginkan. Aplikasi satelit. 1. Telekomunikasi. Satelit menyediakan layanan telekomunikasi global, termasuk telepon, televisi, dan internet, khususnya di daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur darat. 2. Pemantauan cuaca. Satelit meteorologi menyediakan data untuk pemantauan cuaca, prediksi badai, dan pemahaman kondisi atmosfer global. 3. Pengamatan bumi. Satelit pemantauan bumi digunakan untuk pemetaan, pemantauan perubahan lingkungan, dan analisis aktivitas manusia di permukaan bumi. 4. Navigasi global. Sistem navigasi satelit seperti GPS menyediakan layanan navigasi global untuk transportasi, pelayaran, dan aktivitas lainnya. 5. Penelitian ilmiah. Satelit digunakan dalam eksperimen ilmiah dan penelitian astronomi, memberikan data penting untuk pemahaman alam semesta. 6. Satelit pengamatan lingkungan. Satelit pengamat lingkungan memberikan data tentang kualitas air, tingkat deforestasi, dan perubahan iklim, mendukung kebijakan konservasi dan perlindungan lingkungan. 7. Internet satelit. Satelit digunakan untuk menyediakan akses internet di wilayah terpencil atau yang tidak memiliki infrastruktur telekomunikasi darat. 8. Penyelidikan sumber daya alam. Satelit membantu dalam identifikasi sumber daya alam seperti tambang, ladang minyak, dan ladang gas, serta memonitor aktivitas pertanian. 9. Telemedicine. Satelit mendukung layanan telemedicine dengan menghubungkan fasilitas kesehatan di daerah terpencil dengan pusat medis yang lebih canggih. 10. Kontrol bencana.
Satelit menyediakan pemantauan cepat dan informasi spasial saat bencana alam atau krisis, memfasilitasi upaya penanggulangan bencana. 11. Televisi dan siaran radio. Satelit digunakan untuk menyebarkan siaran televisi dan radio ke seluruh dunia, menciptakan konektivitas global dalam hiburan dan informasi. 12. Penelitian astronomi. Satelit teleskop luar angkasa, seperti Hubble, memberikan pandangan mendalam ke dalam alam semesta dan mengumpulkan data astronomi yang berharga. Protokol jaringan adalah aturan atau standar yang mengatur hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih komputer. Mereka memungkinkan komunikasi yang efektif dengan menetapkan aturan yang harus dipatuhi oleh pengirim dan penerima data. Contoh standar komunikasi data yang umum digunakan adalah TCP/IP, Transmission Control Protocol Internet Protocol, yang terdiri dari sekumpulan protokol dan digunakan oleh komunitas internet. Jenis-jenis protokol jaringan meliputi TCP/IP, UDP, User Datagram Protocol, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, dan lainnya. Protokol jaringan memegang peran penting dalam proses pengiriman dan penerimaan data dalam komunikasi antar komputer. Sumber cahaya utama dalam komunikasi serat optik adalah cahaya yang membawa informasi dalam bentuk gelombang cahaya. Cahaya ini membentuk gelombang elektromagnetik yang dimana termodulasi untuk membawa informasi. Komunikasi serat optik melibatkan penggunaan cahaya untuk mengirimkan informasi, dalam kurung, data, melalui serat optik. Cahaya yang membawa informasi dapat dipandu melalui serat optik berdasarkan fenomena fisika yang terjadi pada material serat optik. Komponen penyusun serat optik meliputi core, cladding, dan buffer coating. Core merupakan bagian tengah serat optik yang menghantarkan cahaya. Cladding adalah lapisan di sekitar core yang memiliki indeks bias yang lebih rendah, sehingga memantulkan cahaya kembali ke dalam core. Sementara itu, buffer coating berfungsi sebagai pelindung untuk core dan cladding. Sistem komunikasi terestrial adalah sistem komunikasi yang menggunakan gelombang radio, seperti radio wireless, jaringan GSM, dan sambungan data langsung, untuk transmisi data dan informasi di atas permukaan bumi. Kekurangan sistem komunikasi terestrial meliputi mudah dipengaruhi oleh atmosfer, cuaca seperti hujan dan kabut, sehingga rentan terhadap redaman dan distorsi. Namun, sistem komunikasi terestrial menawarkan keunggulan yang lebih cepat dan fleksibel dalam transmisi data dan informasi di bawah permukaan bumi. Sistem komunikasi satelit adalah sistem komunikasi yang menggunakan satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan telekomunikasi menggunakan radio pada frekuensi gelombang mikro. Satelit komunikasi memiliki beberapa keunggulan, antara lain cakupan yang luas, bandwidth yang tersedia cukup lebar, dan layanan seragam. Namun, sistem komunikasi satelit juga memiliki beberapa kelemahan, seperti upfront cost yang tinggi, biaya komunikasi yang sama baik jarak dekat maupun jarak jauh, dan rentan terhadap pengaruh atmosfer dan lain-lain. Beberapa contoh sistem komunikasi satelit meliputi Telkom Merah Putih dan Telkom T3S.